Pernah 10.000. Pernah 10.000. Itu kayaknya orangnya nggak paham soal penyanyi ya mungkin ya. Nggak paham honormu saat itu gitu. Harusnya selawe gitu. Iya, harusnya selawe. Cuma dikasih 10.000. Saya sedih kan? Nggak cukup itu. Itu waktu pertama kali rekaman, nggak ada bapak. Kan biasanya kan kalau rekaman kan harus ada bapak. Kan soalnya kan kayak bantu gitu kan. Bantu. Itu nggak ada bapak dan aku nggak bisa, lagunya belum bisa kayak nyentuh, belum ngenah, nangis. Tara, saat ini saya ada di kota Pare Kediri, kota yang menyimpan banyak kenangan buat saya. Kota yang sangat luar biasa buat saya pribadi. Dan kebetulan hari ini saya akan ketemu dengan salah satu artis dangdut koplo yang cukup populer dari kota Pare. Siapa dia? Ini dia VT-nya. Nama Yeyen Vivia sepertinya bukan nama asing lagi di panggung dangdut koplo. Parasnya yang cantik dan gayanya yang energik membuat pelantun single Rakwat Bo versi Indonesia Mix ini mudah dikenali gaya panggungnya. Mengaku tidak punya andalan nama goyangan di panggung, gadis penggemar pisang goreng dan sering dibawakan pisang goreng oleh penggemarnya ini malah lebih suka bergoyang ala Bang Jali saat menghibur penontonnya. Bagaimana cara si sulung dari 3 bersaudara ini menyapa penggemarnya yang tergabung dalam Yen Via Lovers dan Yen Viaku? Dan seperti apa pria idaman gadis yang memilih menetap di Pare Kediri ini? Ikutilah wawancaranya eksklusif hanya di Koplowers. Goyang Selawase. Itu tadi beberapa video klip atau profil dari seorang Yeyen Vivia yang asalnya dari Pare, tapi sekarang sudah dikenal di mana-mana. Dan Yeyen Vivia yang saya maksud sekarang ada di samping saya. Hai Mas, gantengnya. Akhirnya ketemu ya kita. Akhirnya ketemu juga. Iya. Apa kabar Yen? Alhamdulillah baik. Lagi break hari ini? Iya, alhamdulillah lagi free. Dalam 1 bulan biasanya free-nya berapa hari sih? Nggak tentu. Nggak tentu sih Mas, soalnya yang tahu sih jadwalnya ibu ya. Ibu. Ya, saya nggak pernah tahu apa-apa. Jadi tinggal jalan, Iya, ya nyanyi, ayo berangkat. Gitu. Ngono toh? Iya. Nggak pernah dikasih tuh. Ibu semua manajernya ibu. Ya? Ibu. Mama Dewe. Mama. Jadi kalau misalnya ada jadwal apa gitu nggak tahu ya? Nggak pernah tahu. Di mana gitu. Ya kayak kali ini di sini gitu. Tapi diingetin ya. Beberapa hari sebelumnya. Tapi ya enggak. Ya somben nang Blitar. Ya dadakan tapi dadakan. Ya, enggak ya. Gitu. Yeyen ini dari Pare Kediri, tepatnya di Kepung Barat. Kecamatan Kepung. Halo Pak Camat Kepung, ini artis Anda nih. Halo Pak Lurah, Pak Camat. Lurah mana? Lurah Kepung. Lurah Kepung. Iya. Lurah Kepung. Kepung Barat. Yen, nyanyi ini sejak kapan? Sejak SD disuruh nyanyi sama bapak sama Sudah nyanyi? Nyanyi secara profesional atau coba-coba ikut Agustusan gitu? Pertama ya lomba Agustusan, terus kayak di tetangganya si Mbah ada orang hajat suruh nyanyi. Gitu? Iya. Tapi masih sudah dibayar atau gratisan loh? Ya gratisan dong. Masih gratisan. Iya. Waktu itu iringannya apa? Orkes, elektron? Orkes lokal sih, orkes. Pernah ikut orkes gede, terus aku nyanyi terus dilempar batu. Turun gitu. Kenapa? Kan kekecilan. Oh, kecilan. Pertama kali manggung berarti secara profesional itu umur berapa kira-kira? Aku kayak mulai di job. Mulai dibayar. Dibayar gitu. Itu SMP kelas 2. Berapa honor pertama kali yang kamu terima? 25.000. 25.000. Pernah 10.000. Pernah 10.000. Itu kayaknya orangnya nggak paham soal penyanyi ya mungkin ya. Nggak paham honormu saat itu gitu. Harusnya selawe gitu. Iya, harusnya selawe. Cuma dikasih 10.000. Saya sedih kan? Nggak cukup itu. Pulsa itu dulu masih mahal itu ya. Iya. Tapi namanya pemula ya. Iya, pemula nggak apa-apa. Sebagai pemula dulu pertama kali itu langsung ikut orkes besar atau kan saya tahu Yeyen Vivia itu terkenalnya ketika ikut Sagita, terus kemudian ada orkes yang lain lagi gitu, terus kemudian tapi sebelum itu mengawalinya pakai orkes kecil atau elektron gitu. Ya
dulu pernah ikut orkes lokal-lokalan tetangga rumah gitu. Ada grup orkes. Ada, gitu terus ya. eletunan, terus Gitu. panjang lah Mas perjuangannya buat ikut gitu. orkes yang besar gitu. Yang besar gitu ya. Jujur sekali ya Yayan Vivi. Alhamdulillah. Harus jujur biar makmur dan subur. Amin. Jadi kalau saat ini Yayan itu terikat terikat eksklusif dengan salah satu orkes Melayu atau freelance? Kalau orkes sih freelance. Tapi Cuman label semuanya baik ya. Baik, Tapi semuanya baik. Cuman label ada di Bandung. terikat ya? Iya, Itu terikat. Ada kontrak? Ada Kontrak sampai berapa waktu gitu? 2 tahun. Ini kurang setahun. Berarti artinya Yayan nggak bisa rekaman di... Tetap bisa kalau yang kayak lokal bisa. Tapi kalau go nasional tidak boleh. Tidak boleh. Sudah ada aturannya. Sudah. Oke. Show paling jauh di mana Yen? Paling jauh ya di luar pulauan. Luar pulau di mana tuh? Kayak Kalimantan. Luar negeri? Belum, insya Allah ya. Belum ya, insya Allah. Biasanya gini sih ya. Udah kan bos-bos. Ya, biasanya kedutaan pas ulang tahun HUT RI kayak gitu-gitu. Biasanya suka mengundang artis-artis kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan berikutnya Yayan Amin. ya. Biasanya di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, ada kedutaan-kedutaan di Korea. Amin, gitu. amin. Nah, kemarin ada salah satu teman saya artis diundang ke Korea. Gitu. Entah dalam rangka kayak tukar seni gitu antara Indonesia sama Korea. Salah satunya penyanyi dangdut. Ada sih juga temanku juga baru kesan ke sana itu. Ke Korea. Iya. Gitu. Mudah-mudahan berikutnya Yayan. Amin. Doakan gitu. saja. Ketika masuk pertama kali dapur rekaman, berarti kan terikat dengan salah satu label di Bandung gitu. Pertama kali masuk dapur rekaman itu perasaanmu seperti apa Yan? Pernah terpikir nggak sih? Pernah bermimpi nggak sih akhirnya kamu sampai di studio rekaman, suaramu direkam, menyanyikan lagu-lagumu sendiri? Itu yang pertama kali apa yang ini yang ikut label ini? Yang label dimaksud? ini bukan pertama kali ya? Bukan. Sebelumnya dulu, sudah yang lokal-lokal sudah ya? Iya, dulu pernah. Sudah. Lokal-lokal gitu. Oke, yang pertama kali aja deh. Waktu itu lokal aja. Perasaanmu ya apa? Itu waktu pertama kali rekaman, nggak ada bapak. Kan biasanya kan kalau rekaman kan harus ada bapak. Kan soalnya kan kayak bantu gitu kan. Bantu. Itu nggak ada bapak dan aku nggak bisa, lagunya belum bisa kayak nyentuh, belum ngena, nangis, aku nangis. Nangisnya tuh gini, nangisnya karena nggak menguasai. Iya, soalnya belum kayak masih salah terus, belum bener gitu sampai loh. Nangis. Iya, sampai nangis. Rekaman pertama kali sampai nangis pemirsa. Itu perjuangan sekali loh ya. Iya, sampai nangis. Bapak ini gimana? Tahun berapa kira-kira tuh? Aku itu SMA. SMA sudah rekaman. Udah SMA. Nggak bisa menghafal lagu atau nggak bisa? Enggak sih, cuman salah kayak nggak gitu nadanya, kayak masih salah, kayak kurang gitu loh. Sering ditegur sama arrangernya atau pihak operatornya di sana gitu. Cuman arrangernya tuh nggak kayak ngebantu tuh nggak ngebantu. Jadi aku kayak bingung harus gimana. Sementara nggak ada bapak. Biasanya kan ada bapak yang bantu. Gitu. Terus telepon bapak, Pak gimana? Coba didengerin Pak, terus. aku pengen mulai. Enggak lah. Itu tadi kalau soal rekaman. Sekarang kalau soal manggung, ada bulan-bulan tertentu nggak Yan? Di mana jadwal kamu tuh padat banget. Terus ada jadwal yang slow gitu, nggak terlalu banyak. Gitu. Ya ada sih. Kalau hari raya kan selalu kayak fullnya penyanyi itu semua keluar ya. Keluar semua hari raya. Hari raya. Selama bulan Syawal. Itu mau tahun baru biasanya kan tahun ya. Baru, ya betul, itu akhir bulan itu biasanya rame. Terus apa lagi? Kayak bulan-bulan apa itu kayak apa? Syawal ya. Syawal, musim kawin. Iya, musim kawin kan, musim hajatan. Itu rame-ramenya. Iya, rame ya. Agustusan? Terus apa lagi ya? Itu musim-musim ramenya. Kalau musim-musim sepi? Puasa. Puasa sama kayak kemarin. Puasa suka diundang untuk ngisi-ngisi lagu-lagu religi gitu. Enggak sih, kalau puasa masih kayak sering ngisi di stasiun TV. Stasiun TV gitu. TV Surabaya gitu. Yan, ya wes, untuk ngobrolnya episode pertama saya pikir sudah dulu. Sudah puas? Belum, masih lanjut, masih banyak episode. Ini baru episode pertama. Nanti belum capek loh ini ngomong ini. Iya, nanti dicapekkan, sampai lempoh lah ya. Nanti kita lanjut di episode kedua. Catatannya atau topiknya tentang hal yang lain lagi yang lebih panas tentang seorang Yayan Vivia ya. Mau keperucut yang satunya lagi. Oke, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, makasih.
Yakin. Mau ditilap? Antriannya panjang. Peres. Beres lah bener. Cut, lalina. Action. Aku blank. Lewi lagi tanteni ya, apa iki? Aku mau ngelamun apa tuh marah-marah. Sudah. Action. Aja direkam. Ian mau nanya lagi tentang blank. Aku gak mau lali tuh.